Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan di dalam kebaktian online JCA. Kita sudah baru saja memperingati hari kelahiran Ibu kita Kartini beberapa hari yang lalu. Kartini ini adalah seseorang wanita yang hidup di abad ke-18 yang beliau ini ide-idenya ya, buah pikirannya itu sudah melampaui zamannya. Dan dia tuangkan dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya di Belanda. Dan inti dari surat-suratnya ini adalah bahwa dia ingin agar wanita Indonesia ini merdeka. Merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam berpendapat, dalam kehidupannya sehari-hari. Kita juga punya seorang tokoh lain yang juga ingin memerdekakan, tetapi tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki, besar kecil, tua muda, semuanya ingin dimerdekakannya. Dan bukan saja di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dia ingin memerdekakan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Namanya Yesus. Yesus ini baru saja kita peringati kebangkitannya. Jadi dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan seluruh umat manusia di dunia. Dan dia pada hari ketiga dia bangkit dari mati, dia mengalahkan maut. Dan selama 40 hari di dalam sesudah kebangkitannya itu, dia bertemu dengan banyak orang. Pasti dengan murid-muridnya dan juga 500 orang lainnya. Jadi banyak sekali saksi-saksi hidup yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari mati. Setelah bangkit itu, kemudian Yesus naik ke surga dan meninggalkan para murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya ini, salah satunya adalah Petrus, dia ini mulai berkhotbah di mana-mana menceritakan tentang Yesus. Salah satunya kita akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga 41, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami baca. Tuhan, kami mau belajar Tuhan tentang firman-Mu. Kami mau belajar apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita baca firman yang tadi itu, tentu kita banyak orang bertanya-tanya ya. Apa ini benar Petrus yang sama yang juga mengkhianati Yesus sampai 3 kali? Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kita ingat ceritanya bahwa ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian semua murid-muridnya ini ketakutan kan. Aduh, jangan-jangan kita juga nih bakalan ditangkap juga gitu ya. Nah, Petrus ini juga demikian, dia ketakutan sampai pada satu saat itu ada orang yang, "Oh, jangan-jangan kamu nih, kamu sama deh sama yang itu, apa logat kamu?" "Enggak, aku enggak kenal dia." Itu sampai 3 kali Bapak Ibu. Jadi bayangkan, dia ini 3 tahun dia bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama, makan bersama, bercengkerama bersama,
kemudian melayani orang-orang lain bersama, dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tapi kok bisa-bisanya gitu ya, dia menyangkal Yesus. Tapi kalau kita kenal Petrus, saudara ya, Petrus ini orangnya ini spontan gitu ya, dia tuh impulsif gitu. Pasti Bapak Ibu Saudara kenal deh dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu teman, apakah itu saudara, apakah itu siapa gitu ya, pasangan saudara mungkin ya. Nah, kalau orang yang spontan dan impulsif itu, apa yang ada di dalam pikirannya, demikian juga bisa kita dengar keluar dari mulutnya ya. Jadi langsung aja gitu ya, spontan. Nah, Petrus ini juga gitu. Kalau kita ingat ceritanya, dia ini waktu Yesus ditangkap, dia langsung murid-muridnya ketakutan, dia langsung dengan tanpa ini dia menghunus pedang, kemudian dipotonglah si telinga dari salah satu tentara itu. Kemudian Yesus menyembuhkannya kembali. Lalu ada contoh lagi di mana ketika waktu itu mereka di tengah lautan ya, di atas kapal, di atas perahu, mereka mancing. Kemudian mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Muridnya yang lain, oh ya heran sih, mereka heran. Tapi Petrus ditambah heran, langsung dia ikut juga. Oh, aku juga mau jalan di atas air. Aku mau menyambut guruku. Jadi dia tuh spontan begitu. Sesudah kok jalan di atas air, baru dia langsung jatuh ya. Jadi spontan, semua spontan. Dan Yesus pasti tahu lah ya sifat-sifatnya Petrus ini. Jadi waktu itu dia tanya, waktu itu namanya masih Simon ya, dia bilang, "Simon, apakah engkau mengasihiku?" Langsung nggak pakai pikir, dia, "Ya iyalah, pastilah aku mengasihimu Yesus ya." Sampai 3 kali ditanya tentang hal itu ya, tapi jawabnya udah nggak pakai mikir, pokoknya ya pasti gitu ya. Jadi Petrus ini orangnya itu begitu ya, spontan, impulsif. Jadi kalau dia pada waktu itu saking dari ketakutannya, saking ketakutan mau ditangkap, begitu ada orang yang menjebak dia, kalau kamu salah satu dari orang yang dari Galilea itu ya, langsung dia spontan, langsung dia jawab, bukan saya, aku sama sekali aku nggak kenal. Nah, sekarang kita lanjutkan ketika Yesus sudah bangkit itu ya. Kemudian Petrus ini bersama-sama teman-temannya yang nelayan itu, mereka kembali kepada profesinya yang lama, mereka menangkap ikan. Kemudian ketika di tengah-tengah menangkap ikan itu kok nggak dapat gitu ya, padahal mereka ini kan ahli, mereka kan profesinya memang penangkap ikan begitu ya, tapi kok semalam-malaman, sehari semalam tuh nggak dapat ikan. Kemudian ada orang dari kejauhan mengatakan, lempar jalannya ke sebelah kanan, katanya. Sebelah kanan, biasanya kan kiri yang banyak, gimana tuh. Ini kan kita pengalaman gitu ya, Petrus tuh tapi kok kanan, yaudahlah ikutin aja. Ternyata ikan itu banyak banget, saudara-saudara, banyak sampai dikatakan di dalam Alkitab itu perahunya sampai nggak muat. Nah, sesudah itu baru Petrus, itu ternyata adalah sang guru. Dan itu Petrus langsung berlari, dan kemudian saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus itu menampakkan diri kepada orang-orang lain dengan ceritanya sendiri-sendiri. Ada orang yang ketemu mereka di jalan di Emmaus, tapi dengan Petrus ini khusus. Dia menemuinya ketika dia menangkap ikan, profesinya, dan kemudian dia juga dimasakkan oleh Yesus. Yesus itu kurang mengampuni bagaimana lagi. Sementara Petrus yang menyangkal dia, berdosa kepada dia, kalau boleh dibilang tuh menusuk Yesus dari belakang ya. Tapi Yesus dengan segala kelapangan dada, dengan segala anugerahnya itu, dia mengampuni Petrus dengan cara memasakkan ikan dan makan bersama-sama. Itu adalah satu pengampunan yang indah sekali. Jadi pengampunan Yesus itu begitu indah di dalam diri Petrus. Dan dalam pengampunan itu kemudian Petrus jadi berubah sama sekali. Petrus yang tadinya memang spontan, tapi ketakutan dan lain sebagainya. Dan sekarang setelah dia diampuni, setelah dia bertobat, dia kemudian mengabarkan tentang Yesus itu dengan berapi-api, dan Roh Kudus menyertainya, dan 3.000 orang diselamatkan secara sedemikian saja. Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita pernah gagal?
seperti Petrus. Saya apalagi, sering saya gagal. Sering saya melakukan kesalahan, sering saya melakukan hal-hal yang kemudian saya sesali, keputusan-keputusan yang kemudian saya sesali. Tapi saya tahu kalau saya bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Sering kita gagal ya. Saya apalagi, saya sering gagal, saya sering melakukan kesalahan yang kemudian saya sesali, keputusan-keputusan buruk yang kemudian saya sesali. Dan pasti saudara-saudara juga sering melakukan kesalahan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa kalau kita bertobat, Tuhan akan selalu menyediakan pengampunan itu. Dan pengampunan itu akan menyebabkan kita seperti Petrus, kita bisa berbalik, benar-benar bisa bertobat dan bisa berubah, seluruh kehidupan kita bisa berubah. Bapak Ibu, di dalam pertobatan itu apa sih? Apa sih yang kita bisa mengerti dari pertobatan itu ya? Kalau di dalam firman Tuhan, pertobatan itu adalah benar-benar kita meninggalkan dosa, kita benar-benar berbalik dari dosa, kita tinggalkan dan kita kemudian beralih kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan baru kembali datang di dalam 2 Korintus. Bapak Ibu Saudara, perubahan gaya hidup itu sebenarnya sangat mudah kita terapkan pada saat seperti sekarang ini ya. Menghadapi coronavirus 19 ini, kita bisa benar-benar tinggal di rumah, kita punya banyak waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, kita baca firman-Nya, kita berdoa setiap hari, kita baca-baca, kita ngobrol dengan Tuhan, sehingga benar-benar kita bisa mengetahui apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih firman-firman Tuhan yang harusnya kita ikuti selama ini. Kalau yang dulu kita kan sibuk, kita banyak tuntutan kehidupan yang harus kita penuhi ya, apalagi kalau kita hidup di kota besar seperti Jakarta, kita sibuk, kita macet ya dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti sekarang ini kita bisa lebih tenang dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat segala situasi ya, kita melihat segala apa yang terjadi sekarang ini, semua tuh kayak terbalik semua gitu ya. Yang tadinya kalau kita saling mengasihi, kita bisa berdekatan, bisa bergandengan tangan, bisa saling merangkul atau apa. Tapi sekarang justru kalau kita sayang, justru kita harus berjauhan. Demikian juga kalau dulu kalau kita menghormati orang tua kan kita mengunjungi mereka, kita datang ke rumah mereka, bawa bingkisan dan lain sebagainya. Tapi sekarang justru kita kalau kita mau menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, kita justru jangan mengunjungi mereka. Jadi semuanya tuh kayak terbalik-balik semua gitu ya. Jadi kalau ada orang yang OCD itu ya seperti saya gitu ya, jadi bingung gini nih, apa yang tertata rapi, yang tadinya udah begini begitu terus semuanya jadi berantakan gitu ya. Nah kalau kita nggak punya pegangan, kita nggak punya Yesus di dalam hati kita, kita pasti bingung, kita pasti keadaan jiwa kita jadi tidak seimbang. Nah satu-satunya tempat di mana kita bisa berteduh, di mana kita bisa datang dan bisa mendapatkan damai sejahtera itu hanyalah Tuhan Yesus. Jadi kita pada saat ini tuh benar-benar saat yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di samping mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga baca firman-Nya, bukan, kita pelajari firman-Nya. Jadi di samping kita berdoa dan membaca Alkitab, kita juga dituntut untuk berkomunikasi dengan sesama kita, sesama orang-orang percaya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita perlu untuk saling mendukung, kita perlu untuk saling mendoakan, kita perlu untuk saling bertegur sapa. Jadi meskipun kita di rumah saja, meskipun kita tidak bertemu, kita bisa telepon, kita bisa texting, kita bisa Zoom ya dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan orang-orang percaya yang lain.
Jadi selain kita juga harus vertikal hubungannya, tapi juga harus horizontal. Jadi kedua-duanya itu perlu untuk kesehatan mental dan jiwa kita. Kita akan mendengar satu kesaksian dari seseorang yang dulunya dia menjadi seorang pengedar obat bius. Pokoknya kehidupannya udah nggak jelas, tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus dan kehidupannya diubahkan. Kita dengarkan bersama-sama. Meu nome é Jonathan Híbrido. Na minha infância eu fui abusado sexualmente. Perdi meu pai com 13 anos de idade por causa de questões financeiras. Pessoas da minha família contribuíram para que eu perdesse meu pai brutalmente. E depois disso, minha vida se tornou bem complicada, porque usei droga, bebi muito, me prostituí pra caramba, briguei pra caramba, fiz parte de gangues, fui traficante. Eu era uma pessoa desagradável para as pessoas que estavam ao meu redor, porque todas as pessoas com que eu me relacionava, eu levava elas para um caminho de morte também. As mães dos meus amigos não gostavam muito de mim, porque a minha vida era brigar, minha vida era me drogar, minha vida era me prostituir. Então, eu era uma pessoa que era conhecida por levar morte a outras pessoas. E quando, no dia 2 de novembro, que aqui é o dia de finados, ou o dia dos mortos, foi quando Cristo gerou vida em mim e eles fizeram um evento evangelístico e eu fui lá e lá eu ouvi falar de Jesus. Um pastor pegou o microfone e pregou o evangelho para todos que estavam ali presentes e foram exatamente 274 pessoas que levantaram a mão para Cristo aquele dia. Não a primeira vez, mas de forma com que tocasse o meu coração, de que respondesse à necessidade da minha alma naquele momento ali. E naquele dia eu levantei as mãos e confessei a Cristo como Senhor. Gente, eu queria cantar uma música para vocês que fala a respeito da minha vida. Né? Eu tive uma vida muito, na idade de vocês, bem complicada, mas o Senhor me libertou. E eu falo pra caramba, então eu resolvi colocar tudo isso numa música pra poder todo mundo não ter que ficar 1 hora me ouvindo, né? Aí agora a gente fica menos tempo. E a música fala assim: é tudo uma questão de tempo até que o calor acalme o vento. Hoje meu objetivo é levar a vida a outras pessoas. Desde os 17 anos que eu também sou envolvido na cultura hip hop, sou MC e conheço o potencial que o hip hop vinculado ao evangelho tem para poder mudar a vida de um jovem, para mudar a vida de um adulto, para poder restaurar valores e restaurar famílias. Então hoje eu uso o hip hop junto com o evangelho para poder levar vida para outras pessoas. Dinheiro, porque tudo na vida se resume a isso. O apóstolo Paulo já nos dizia pra fugir desse vício. Eu era um garoto, 13 anos, pulando o muro da escola e na rua de casa, só multidão e prosa. Ser um referencial de vida, ser um referencial de pessoas que têm um coração quebrantado pelo evangelho, de pessoas que têm uma vida transformadas e que as pessoas que não têm esses valores dentro de si, que não têm esses valores no meio que elas vivem, elas podem olhar para a minha vida e encontrar em Cristo nela, encontrar esperança, né, através da transformação pelo evangelho. Então eu tento com a minha música e com a minha vida poder proporcionar isso, transformação, caráter e valores para quem não tem. Com suor no meu rosto, o corpo muito cansado, o pastor fez o apelo, eu estava encorajado a mudar, porque não aguentava mais chorar. Não sei se é a última chance, mas vou abraçar. Já tinha provado de tudo, mas não foi o bastante. Coloquei Jesus na boca e mastiguei um instante. Ele mudou minha vida, trouxe tudo de volta. 1000 motivos pra sorrir e me fez a proposta, mostrou uma... Só que acabou aquele momento ali, todo mundo voltou para casa e tudo mais. E no dia seguinte, o pastor que estava plantando a igreja aqui no Rio, ele foi procurar casa e ele foi procurar justamente na minha rua, procurar uma casa para ele se mudar. E aí ali a gente se conheceu pessoalmente, aí nós conversamos, e aí ele me explicou o evangelho e começou a me ensinar nos primeiros passos.
E foi interessante porque alguns dias depois daquilo ele me ligou um dia falando que ele tinha tido um sonho, que eles estavam numa pescaria, só que eles passavam a noite inteira pescando, só que eles não conseguiam pescar peixe nenhum e por final eles conseguiram pegar um peixe, e que esse peixe era eu, porque dessas 274 pessoas, somente eu permaneci firme no Evangelho depois daquele tempo. Tudo que ele me pediu foi pra que estivesse aqui, testemunhando pra você o que ele fez por mim. Hoje estou transformado, curado, tudo de lado. O que não era nada agora é muito pro trabalho de pregar o evangelho da verdade que eu provei. Pensei que tudo estava perdido, mas agora eu sei que Deus tinha um plano melhor. Nada fugiu do controle, na escada da vida subi até a torre. Estou livre do inferno através do sangue de Cristo. Nessa vida e na outra sei que estarei vivo. Sei o propósito de Deus, posso dizer que sou feliz. Na verdade, Jesus Cristo é tudo que eu sempre quis. Obrigado. Eu espero que, da mesma forma que eu conheci o Evangelho através de Jesus Cristo, da mesma forma que eu tive uma vida nova, renovada por Ele, eu abençoo a vida de vocês, a vida de cada um aqui com essa mesma unção, com essa mesma graça, com essa mesma glória que foi derramada sobre a minha vida, que seja transformada, que seja derramada sobre a vida de vocês também, e que vocês não só tenham uma experiência com Deus, mas que vocês possam ter na sua boca a palavra de vida, a palavra transformadora para curar e libertar outras pessoas também. Deus abençoe. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah korban syukur sebagai persembahan.